Bab 2. Pernah suatu ketika aku tidak bisa melihat apa-apa dari pohon, menunggu tanpa bergerak hingga binatang buruanku lewat. Lalu aku ketiduran dan jatuh dari ketinggian 3 meter dan mendarat dengan punggungku. Benturan itu seakan membuat semua udara tersembur keluar dari paru-paruku, dan aku hanya bisa terbaring di tanah berusaha keras untuk bisa menarik napas, untuk bisa melakukan apa saja. Itulah yang kurasakan sekarang. Berusaha mengingat bagaimana cara bernapas, tidak sanggup bicara, terpana tak kuasa bergerak ketika nama yang disebutkan memantul-mantul dalam tengkorakku. Seorang anak laki-laki dari Sam memegangi lenganku. Rasanya aku mungkin nyaris terjatuh dan dia menahanku. Pasti ada kesalahan. Ini tidak mungkin terjadi. Kertas bertuliskan nama Prim hanya ada satu di antara ribuan. Kemungkinan namanya terpilih teramat sangat kecil hingga aku bahkan tak mengkhawatirkannya. Bukankah aku sudah melakukan segalanya? Aku yang mengambil Tessera dan melarangnya melakukan itu. Selembar nama di antara ribuan. Probabilitas pemilihan ini sangat menguntungkan baginya, tapi itu sudah tidak penting lagi. Nun jauh di sana, aku bisa mendengar kerumunan massa bergumam tak semangat bagaimana yang selalu mereka lakukan saat yang terpilih adalah anak berusia 12 tahun karena tak seorang pun menganggap ini adil. Kemudian aku melihat Prim. Wajahnya pias, kedua telapak tangannya terkepal keras di samping tubuhnya. Jalannya kaku dengan langkah-langkah kecil menuju panggung melewatiku. Kemudian aku melihat bagian belakang blusnya lagi-lagi keluar dan menggantung di atas roknya. Hal kecil inilah blus yang tak dimasukkan sehingga tampak seperti ekor bebek yang membuatku kembali ke kenyataan. Prim! Pekikan tertahan keluar dari mulutku dan otot-ototku mulai bergerak lagi. Prim! Aku tidak perlu mendesak kerumunan. Anak-anak lain segera membuka jalan dan membiarkanku langsung berjalan menuju panggung. Aku tiba di samping Prim tepat ketika dia hendak menaiki tangga. Dengan sekali dorong, aku mendesak Prim ke belakang tubuhku. Aku mengajukan diri, pekikku. Aku mengajukan diri sebagai peserta. Ada sedikit kekacauan di panggung. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak ada yang mengajukan diri jadi peserta di distrik 12 dan protokolnya agak berkarat. Peraturannya adalah setelah nama peserta ditarik dari bola, anak lelaki lain jika anak lelaki yang baru dibacakan atau anak perempuan lain jika nama anak perempuan yang baru dibacakan bisa maju dan menggantikan tempat anak yang disebutkan namanya. Di beberapa distrik yang menganggap memenangkan pemilihan ini adalah kehormatan besar dan orang-orang bernafsu untuk mengorbankan diri, adanya orang yang sukarela mengajukan diri jadi peserta malah menjadi masalah rumit. Tapi di distrik 12, di mana kata peserta kurang lebih bersinonim dengan kata mayat, orang yang mengajukan diri bisa dibilang makhluk langka. Bagus sekali, kata Evie Trinket. Tapi menurutku ada masalah kecil antara memperkenalkan pemenang terpilih dan menanyakan apakah ada yang mau menjadi sukarela jadi peserta. Dan jika ada yang mau sukarela jadi peserta, kemudian kita... Suaranya perlahan-lahan menghilang. Bingung harus bicara apa lagi. Apa masalahnya? Tanya sang wali kota. Dia memandangku dengan ekspresi sedih di wajahnya. Sebenarnya dia tidak mengenalku, tapi samar-samar dia tahu siapa aku. Akulah anak perempuan yang membawakannya stroberi. Anak perempuan yang kadang-kadang diajak ngobrol oleh putrinya. Anak perempuan yang berdiri berdempetan dengan ibu dan adik perempuannya 5 tahun lalu. Dan sebagai anak tertua, anak perempuan itu menerima medali tanda keberanian dari sang wali kota. Medali atas nama ayahnya yang tewas menguap di tambang. Apakah wali kota mengingat semua itu? Apa masalahnya? Ulang sang wali kota dengan suara serak. Biarkan saja dia maju.
Prim menjerit histeris di belakangku. Kedua lengannya yang kurus memelukku tak mau lepas. Jangan, Katniss! Jangan! Kau tidak boleh pergi! Prim, lepaskan aku! Bentakku kasar. Karena hal ini membuatku gusar dan aku tidak mau menangis. Nanti malam saat mereka menayangkan ulang acara pemilihan, semua orang akan mengingat tangisanku dan aku akan dicap sebagai sasaran mudah. Orang lemah, aku tak mau memberi mereka kepuasan itu. Lepaskan! Aku bisa merasa ada orang yang menarik Prim dari punggungku. Aku menoleh dan melihat Gale menarik Prim hingga kakinya terangkat dari tanah sambil meronta-ronta dalam pelukan Gale. Naik sana, Katniss, katanya, dengan suara yang berusaha ditahannya agar tetap tegar. Kemudian dia membopong Prim ke ibuku. Kukuatkan diriku dan kunaiki tangga menuju panggung. Aku menelan ludah dengan susah payah. Katniss Everdeen, kataku. Aku berani taruhan tadi adik perempuanmu. Kau tidak mau dia jadi jagoan ya? Ayo, semua berikan tepuk tangan yang meriah untuk peserta terbaru kita, seru Evie Trinket. Penduduk distrik 12 memang patut dipuji, karena tak ada seorang pun bertepuk tangan. Bahkan orang-orang yang memegang kertas taruhan pun tidak ada yang bertepuk tangan, padahal mereka biasanya paling tidak pedulian. Mungkin karena mereka mengenalku dari Hope atau mengenal ayahku atau pernah bertemu dengan Prim yang selalu disukai semua orang. Jadi, bukannya menerima tepuk tangan, aku berdiri tak bergerak di panggung sementara mereka menunjukkan penolakan terberani yang bisa mereka lakukan. Diam. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak setuju. Mereka tidak memaafkan. Semua ini salah. Kemudian terjadi sesuatu yang tak terduga. Paling tidak aku tidak menduganya karena aku tidak menganggap distrik 12 sebagai tempat yang peduli padaku. Tapi terjadi perubahan sejak aku menggantikan posisi Prim dan sekarang aku tampaknya menjadi seseorang yang berharga. Mulanya hanya satu orang, kemudian ada yang lain. Lalu hampir semua orang yang ada di kerumunan menyentuhkan 3 jemari tengah, kanan, kiri ke bibir mereka, kemudian mengulurkan jemari mereka padaku. Gerakan ini adalah gerakan lama dan jarang digunakan di distrik kami. Kadang-kadang dilakukan oleh beberapa orang di pemakaman. Gerakan ini artinya terima kasih, penghormatan, salam selamat tinggal pada orang yang kau kasihi. Sekarang aku benar-benar tidak bisa menahan tangis. Tapi untungnya Haymitch memilih saat ini untuk terhuyung-huyung melintasi panggung dan memberi selamat kepadaku. Lihat dia, lihat yang satu ini, teriaknya. Satu lengannya memeluk bahuku. Untuk pemabuk lusuh, pegangannya ternyata kuat. Aku menyukainya. Napasnya bau minuman keras dan entah kapan terakhir kalinya dia mandi. Banyak. Sejenak dia tak bisa memikirkan kata apa yang hendak diucapkannya. Nyali, katanya dengan penuh kemenangan. Lebih dari kalian. Haymitch melepasku dan menuju bagian depan panggung. Lebih dari kalian, teriaknya. Menunjuk langsung ke arah kamera. Apakah ucapannya ditujukan kepada penonton atau saking mabuknya dia sesungguhnya mengejek Kapitol? Aku tak pernah tahu apa maksudnya karena ketika Haymitch membuka mulut untuk melanjutkan, dia ambruk di panggung dan langsung tak sadarkan diri. Pria itu menjijikkan, tapi aku bersyukur karena kamera mereka tertuju padanya. Aku jadi punya waktu berdeham kecil mengeluarkan rasa sesak di tenggorokanku dan menenangkan diriku kembali. Kulipat tanganku ke belakang dan tatapanku tertuju ke kejauhan. Masih bisa kulihat perbukitan yang kudaki bersama Gale pagi tadi. Sesaat aku mendambakan sesuatu, gagasan bahwa kami meninggalkan distrik, hidup mandiri di hutan. Tapi aku benar dengan memilih untuk tidak melarikan diri. Karena siapa lagi yang mau sukarela menggantikan Prim? Haymitch dibawa pergi dengan usungan dan Evie Trinket berusaha melanjutkan acara. Hari yang seru, ocehnya.
sambil berusaha meluruskan rambut palsunya yang terlalu miring ke kanan. Tapi masih ada yang lebih seru lagi. Waktunya memilih peserta laki-laki. Wanita itu jelas masih berusaha memperbaiki keadaan rambutnya. Dengan satu tangan di kepala dia berjalan menuju bola yang berisi nama anak laki-laki dan mencomot kertas pertama yang disentuhnya. Dia bergegas kembali ke podium dan aku bahkan tidak sempat berharap semoga Gail aman ketika dia membacakan nama di kertas. Pita Melark. Pita Melark. Oh tidak, pikirku. Jangan dia. Karena aku mengenali namanya, meskipun aku tak pernah bicara langsung dengan pemilik nama itu. Pita Melark. Ternyata keberuntungan tak di pihakku hari ini. Kuperhatikan dia saat berjalan menuju panggung. Tinggi tubuhnya sedang, sedikit gempal, rambutnya pirang abu yang jatuh bergelombang di dahinya. Keterkejutan yang dirasakan Pita atas kejadian ini tertera di wajahnya. Aku bisa melihat perjuangannya untuk memperlihatkan wajah tanpa emosi, tapi mata birunya menunjukkan kewaspadaan yang sering kulihat di mata mangsa buruan. Namun dia tetap naik ke panggung dengan langkah mantap dan mengambil tempat yang disediakan untuknya. Evie Trinket bertanya apakah ada yang mau sukarela menggantikan Pita. Tak ada seorang pun yang muncul. Aku tahu dia punya 2 kakak laki-laki. Aku pernah melihatnya di toko roti. Tapi salah satu kakaknya mungkin terlalu tua untuk sukarela menggantikannya dan satu lagi tidak mau melakukannya. Bagi kebanyakan orang, rasa bakti terhadap keluarga ada batasnya pada hari pemungutan. Apa yang kulakukan adalah perbuatan yang radikal. Wali kota mulai membacakan perjanjian pengkhianatan yang panjang dan membosankan, sebagaimana yang selalu dilakukannya setiap tahun. Bacaan ini adalah keharusan, tapi tidak sepatah kata pun masuk ke telingaku. Kenapa dia? Pikirku. Lalu aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa tidak ada masalah. Aku tidak bersahabat dengan Pita Melark, bahkan kami tidak hidup bertetangga. Kami tidak saling bicara. Satu-satunya hubungan nyata antara kami terjadi beberapa tahun lalu. Dia mungkin sudah melupakannya, tapi aku tidak lupa dan aku tahu tak akan pernah melupakannya. Kejadiannya berlangsung pada masa terburuk. Ayahku tewas dalam kecelakaan di tambang 3 bulan sebelumnya pada bulan Januari dalam musim dingin terparah yang bisa diingat semua orang. Perasaanku yang mati rasa atas kematian ayahku sudah berlalu dan rasa sakit itu mendadak menyerangku entah dari mana. Dalam keadaan kepedihan yang berlipat ganda dan mengguncang tubuhku dengan isakan. "Di mana kau?" jeritku dalam hati. "Kemana kau pergi?" Tentu saja tak pernah ada jawaban atas pertanyaan-pertanyaanku. Distrik memberi kami sedikit uang sebagai jasa kematian ayahku. Cukup untuk sebagai biaya hidup selama 1 bulan di masa duka cita. Dan setelah itu, ibuku diharapkan sudah memperoleh pekerjaan. Namun ternyata dia tidak melakukannya. Ibuku tidak melakukan apa-apa selain duduk bersandar di kursi atau lebih sering lagi berbaring di tempat tidur meringkuk di bawah selimut, matanya tertuju pada titik di kejauhan. Sesekali ibuku bergerak, terbangun seolah karena ada urusan penting, namun kemudian jatuh lagi dalam diamnya. Permohonan Prim yang bertubi-tubi tampaknya tidak berpengaruh padanya. Aku ketakutan setengah mati. Sekarang, aku bisa berpikir bahwa ibuku mungkin terkunci dalam semacam dunia kesedihan yang kelam. Tapi pada saat itu, yang ku tahu adalah aku tidak hanya kehilangan ayahku, tapi juga ibuku. Pada usia 11 tahun dan Prim baru berusia 7 tahun, aku mengambil peran sebagai kepala keluarga. Tidak ada pilihan lain.
Aku membeli makanan di pasar dan memasaknya sesanggup yang bisa kulakukan dan berusaha menjaga diriku dan Prim agar berpenampilan layak. Karena jika ketahuan bahwa ibuku tidak bisa merawat kami lagi, distrik akan mengambil kami dari ibuku dan menempatkan aku dan Prim di rumah komunitas. Di sekolah, aku melihat anak-anak yang tinggal di rumah itu. Aku melihat kesedihan, tangan yang marah menyiksakan bekas di wajah mereka, ketidakberdayaan yang membuat mereka lemah lunglai. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi pada Prim. Prim yang manis, yang mungil, yang ikut menangis saat aku menangis bahkan sebelum dia tahu alasanku menangis, yang menyikat dan mengepang rambut ibuku sebelum kami berangkat ke sekolah, yang setiap malam masih memoles cermin yang digunakan ayahku untuk bercukur. Karena ayahku tidak suka melihat lapisan debu batu bara yang menempel di segala penjuru Siam. Rumah komunitas akan menghancurkan Prim seperti serangga yang remuk. Jadi, aku menyimpan rahasia kesulitan hidup kami rapat-rapat. Tapi kami kehabisan uang dan perlahan-lahan kami kelaparan hingga nyaris mati. Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya. Aku terus-menerus mengatakan pada diriku sendiri agar aku bisa bertahan sampai bulan Mei. Hanya sampai tanggal 8 Mei saat umurku tepat 12 tahun dan aku bisa mendaftar untuk tes sera, lalu memperoleh gandum dan minyak yang berharga itu agar kami bisa makan. Akan tetapi, aku masih harus melewati beberapa minggu lagi, dan pada saat itu kami mungkin sudah mati. Kelaparan bukanlah kejadian yang biasa di distrik 12. Siapa yang tak pernah melihat korban-korban kelaparan? Orang-orang tua yang tidak bisa bekerja, anak-anak dari keluarga yang memiliki terlalu banyak mulut untuk diberi makan, mereka yang terluka di tambang, berusaha mengais-ngais di jalanan. Dan suatu hari, kau akan menemukan mereka sedang duduk tak bergerak bersandar pada dinding atau berbaring di padang rumput. Kau mendengar tangisan dari rumah, dan penjaga perdamaian dipanggil untuk mengambil jenazah itu. Kelaparan tak pernah jadi penyebab kematian secara resmi. Selalu ada penyebab lain, seperti flu, terlalu lama berada di udara terbuka, atau pneumonia. Tapi penyebab bohongan itu tidak bisa menipu siapapun. Pada sore hari pertemuan pertamaku dengan Pita Melark, hujan deras sedingin es menghantam bumi dengan bengis. Aku sedang berada di kota, berusaha menukar pakaian bayi milik Prim yang sudah tipis kainnya di pasar umum. Tapi tidak ada seorang pun yang mau. Walaupun aku pernah ke Hop beberapa kali bersama ayahku, aku terlalu takut untuk pergi menjelajah ke tempat yang kasar dan keras itu seorang diri. Hujan sudah menembus hingga ke balik jaket berburu ayahku dan membuatku menggigil kedinginan hingga ke tulang. Selama 3 hari kami hanya minum air yang dididihkan dengan daun-daun mint kering yang kutemukan di belakang lemari dapur. Pada saat pasar tutup, aku gemetar begitu hebat sehingga menjatuhkan buntalan pakaian bayi itu ke genangan lumpur. Aku tidak memungutnya karena takut aku bakal jatuh terjungkal dan tak bakalan sanggup lagi bangkit berdiri. Selain itu, tidak ada seorang pun yang menginginkan pakaian tersebut. Aku tidak bisa pulang karena di rumah ada ibuku yang matanya tidak menunjukkan tanda kehidupan dan adik perempuanku dengan pipinya yang cekung dan bibir pecah-pecah. Aku tidak bisa melangkah masuk ke dalam ruangan dengan api berasap tebal dari ranting-ranting lembab yang berhasil kupungut dari tepi hutan setelah kami kehabisan batu bara dan tanganku sudah kosong kehabisan harapan.
Aku berjalan terhuyung-huyung di jalanan becek di belakang toko-toko yang melayani orang-orang terkaya di kota. Para pedagang biasanya tinggal di bagian atas tempat usaha mereka. Aku ingat pokok-pokok tanah di kebun mereka belum ditanami untuk musim semi. Ada 1 atau 2 ekor kambing di kurungan. Seekor anjing yang basah kuyup terikat di tiang, duduk membungkuk dalam keadaan kotor. Segala bentuk pencurian dilarang di distrik 12. Pencuri bisa dihukum mati. Tapi terlintas di pikiranku, mungkin ada sisa-sisa makanan di tong sampah, dan mengais tong sampah bukanlah perbuatan terlarang. Mungkin ada sisa tulang hasil sampah tukang daging, atau sayuran busuk di tong sampah penjual barang pokok. Sisa-sisa yang tak mau dimakan oleh siapapun kecuali keluargaku yang sudah putus asa untuk makan apa saja. Sialnya, tong-tong sampah itu baru saja dikosongkan. Ketika melewati toko roti, aroma roti segar memenuhi udara sampai-sampai aku merasa pusing. Panggangan roti berada di belakang dan kilau keemasan mengintip dari pintu dapur yang terbuka. Aku mengangkat penutup tong sampah tukang roti dan melihat isinya kosong melompong. Tiba-tiba aku mendengar orang berteriak kepadaku dan aku melihat istri tukang roti menyuruhku pergi dari sana atau dia akan menghubungi penjaga perdamaian, dan betapa menjijikkan baginya melihat anak nakal dari Siam mengorek-ngorek tempat sampahnya. Kata-kata yang diucapkannya tidak enak didengar dan aku tidak bisa membela diri. Ketika aku menutup tong sampah dan mundur dengan hati-hati, aku memperhatikannya. Seorang anak laki-laki berambut pirang mengintip dari belakang punggung ibunya. Aku pernah melihatnya di sekolah. Dia seangkatan denganku, tapi aku tidak tahu siapa namanya. Dia biasa bermain bersama anak-anak lain dari kota. Jadi, bagaimana aku bisa mengenalnya? Ibunya masuk lagi ke toko roti sambil menggerutu. Tapi anak lelaki itu pasti memperhatikanku ketika aku berjalan ke belakang kurungan babi milik mereka dan bersandar di bawah pohon apel yang sudah tua. Kesadaran bahwa aku tidak punya apa-apa untuk dibawa pulang akhirnya menghantamku. Kedua lututku goyah dan aku merosot dari sandaranku di batang pohon hingga jatuh ke akarnya. Aku tak sanggup lagi. Aku terlalu sakit, lemah dan letih. Oh, betapa letihnya. Biar saja mereka menghubungi penjaga perdamaian dan membawa kami ke rumah komunitas, pikirku. Atau lebih baik lagi, biarkanlah aku mati di sini di bawah siraman hujan. Terdengar suara berkelontangan di dalam toko roti, dan aku mendengar wanita itu berteriak lagi diiringi suara pukulan, dan samar-samar aku penasaran dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Ku dengar langkah kaki menginjak lumpur ke arahku dan kupikir dia datang. Wanita itu datang untuk mengusirku dengan kayu. Tapi bukan wanita itu yang datang. Ternyata anak lelakinya. Dia membawa 2 roti berukuran besar yang pasti jatuh ke dalam api karena kulitnya hangus kehitaman. Ibunya berteriak, "Beri makan babi sana, dasar anak tolol, sekalian saja. Tidak ada orang yang mau membeli roti hangus." Anak lelaki itu mulai mencungkil bongkahan roti di tangannya dan melemparkannya ke antara jeruji kurungan. Kemudian bel pintu toko roti berdentang dan sang ibu menghilang masuk ke toko untuk melayani pembeli. Tak sekalipun anak lelaki itu melirik ke arahku, tapi aku memperhatikannya lekat-lekat. Karena roti di tangannya, karena tanda berwarna merah di pipinya. Dengan apa wanita itu memukul anaknya? Orang tua kami tidak pernah memukul. Aku bahkan tak bisa membayangkannya. Anak lelaki itu menoleh sekali ke toko roti seakan memastikan bahwa situasi sudah aman. Kemudian
Sembari memperhatikan babi di kurungan, dia melemparkan roti ke arahku. Diikuti roti kedua dengan cepat. Lalu dia berjalan lambat ke toko roti dan menutup pintu dapur rapat-rapat di belakangnya. Aku tidak percaya memandangi dua roti besar yang dilemparnya. Roti-roti ini bagus, sempurna sebenarnya, kecuali bagian yang hangus. Apakah dia sengaja membuangnya untukku? Pasti begitu, karena roti ini sekarang ada di dekat kakiku. Sebelum ada orang yang menyaksikan kejadian ini, aku buru-buru menyelipkan dua roti ini ke balik kausku, membungkus tubuhku rapat-rapat dengan jaket berburu ayahku, dan bergegas menjauh pergi. Panasnya roti ini membakar kulitku, tapi aku memeganginya makin erat, berpegangan padanya seperti menggantungkan nyawaku. Pada saat aku tiba di rumah, entah bagaimana roti-roti itu sudah mendingin, tapi bagian dalamnya masih hangat. Saat aku menaruh roti itu di meja, tangan Prim sudah terulur untuk menyobek sepotong besar roti itu. Tapi aku menyuruhnya duduk dulu, memaksa ibuku untuk bergabung di meja makan dan menuangkan teh hangat. Kukorek lalu kubuang bagian hangus dan kupotong roti itu. Kami makan satu roti besar itu sepotong demi sepotong. Roti yang lezat, mengenyangkan. Di dalamnya ada kismis dan kacang. Aku mengeringkan pakaianku di dekat api, naik ke ranjang dan tidur nyenyak tanpa mimpi. Baru keesokan paginya terlintas dalam pikiranku bahwa anak lelaki itu mungkin sengaja menghanguskan roti-roti itu ke dalam api. Walaupun tahu dia bakal dihukum, lalu memberikannya padaku. Tapi aku mengenyahkan pikiran ini. Pasti roti itu hangus tanpa sengaja. Buat apa dia melakukannya? Dia bahkan tidak mengenalku. Namun, melemparkan roti-roti itu kepadaku adalah kebaikan tak terkira yang bisa membuatnya dipukul jika ketahuan. Aku tidak bisa membuatnya dipukul jika ketahuan. Aku tidak bisa menjelaskan alasan perbuatannya. Kami makan beberapa potong roti untuk sarapan lalu berangkat ke sekolah. Seolah-olah musim semi tiba dalam semalam. Udara hangat yang manis, awan-awan empuk. Di sekolah, aku melewati anak lelaki itu di lorong. Pipinya bengkak dan matanya memar kehitaman. Dia bersama teman-temannya dan tampak tidak mengenaliku. Tapi saat aku menjemput Prim dan berjalan pulang pada siang itu, kulihat dia memandangiku dari seberang lapangan sekolah. Hanya sedetik mata kami bertemu, namun dia memalingkan wajahnya. Aku menunduk malu dan saat itulah aku melihatnya. Bunga dandelion pertama tahun itu. Bunyi peringatan berdentang dalam benakku. Aku teringat pada waktu yang kuhabiskan di hutan bersama ayahku dan aku tahu bagaimana kami akan bertahan hidup. Hingga hari ini, aku tak akan pernah bisa menghilangkan hubungan antara lelaki ini, pita melark, dan roti yang memberiku harapan, serta dandelion yang mengingatkanku bahwa aku belum sampai ajal. Beberapa kali, aku menoleh di lorong sekolah dan mendapati tatapannya sedang tertuju padaku, tapi kemudian buru-buru dialihkannya. Aku merasa seperti berhutang seperti itu. Mungkin jika aku sempat berterima kasih padanya, aku tidak akan merasa sebingung sekarang. Aku pernah berniat mengucapkan terima kasih padanya 1 atau 2 kali, tapi tak pernah ada kesempatan untuk itu, dan sekarang kesempatan itu tak akan pernah datang lagi. Karena kami akan dilempar di arena pertarungan untuk bertarung sampai mati. Bagaimana aku bisa bilang terima kasih dalam situasi semacam itu? Entah ya, tapi terima kasihku bakal tampak tidak tulus jika aku mengatakannya sembari hendak menggorok lehernya. Wali kota akhirnya selesai juga membacakan perjanjian pengkhianatan dan mengisyaratkan aku dan Pita agar berjabat tangan. Jabatan tangannya mantap dan hangat seperti roti-roti yang diberikannya padaku. Pita memandang mataku lekat-lekat dan meremas tanganku. Kupikir maksud remasan itu adalah untuk menenteramkan hatiku. Atau mungkin juga tangannya kedutan karena tegang.
Kami kembali berdiri menghadap kerumunan massa ketika lagu kebangsaan Panem dinyanyikan. Ya sudahlah, pikirku. Ada 24 orang nanti. Kemungkinan ada orang lain yang lebih dulu membunuhnya. Akan tetapi, belakangan ini segala bentuk hitungan kemungkinan tidak bisa diandalkan lagi.